Wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni. Kepadamu lah ya Allah aku mohon. Engkau maha kuasa. Jika ada raja terkaya di negeri ini, saya minta rumah, minta mobil, pasti dikasih kok. Kaya, seorang raja dermawan. Kan begitu? Ada seorang raja di dunia ini dermawan dia. Cinta rakyat. Dan kaya raya pun, apapun kita minta mobil dikasih. Seorang raja dermawan. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha dermawan, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Jawad, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Bagaimana Allah tidak ngasih kepadaku? Maka ya Allah, as'al, iyyaka as'al, kepadamu lah aku memohon. Fala tukhayyibni, jangan kau bikin hatiku kecewa. Maksudnya apa? Ya Allah, Engkau kan maha kuasa ya Allah, aku minta ini ya Allah, maka mohon ya Allah jangan kau bikin aku kecewa. Nah, dan tidak akan kecewa kalau orang sadar makna as'alu, aku mohon kepada Allah. Tidak akan kecewa, tidak akan kecewa kalau dia faham. Bagaimana kok dia tidak akan kecewa? Coba, di saat ia minta kepada Allah sesuatu, dia yakin bahwasanya permintaan kepada Allah itu dengan keyakinan, ya, hanya minta kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah sudah berjanji loh ya, ud'uni astajib lakum, jika engkau meminta kepadaku niscaya akan aku kabul untuk kalian. Akan tapi di sini harus disadari dengan benar bahwasanya apa sih makna ud'uni, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah zat yang maha agung. Pertama adalah menyadari kelemahan kita, benar-benar menyadari kelemahan kita di hadapan Allah, menyadari agungnya Allah. Kemudian di dalam kita memohon pun harus punya adab, tata krama, memenuhi syarat-syaratnya sehingga disebut sebagai doa. Kalau tidak, mana mungkin disebut doa? Oh, enggak memenuhi syarat-syarat doa. Setelah itu mengatakan mana tidak ada kabul doaku. Wong doanya aja enggak benar. Anda saja kalau minta kepada seseorang, kepada ayah, sambil minta, ya minta duit, tapi kepalanya melengkos ke sana, kira-kira dikasih enggak? Ya minta duit ya. Mau kamu ke sini nak? Oh iya pak, ya. Ngarah ya, enggak punya adab. Sebagai seorang manusia dengan manusia saja tidak adab, menjadi sebab tidak dikabul karena tidak punya adab. Maka adab berdoa ada sendiri, adabnya menghadap kiblat, dengan ini menggunakan adab yang sempurna kepada Allah, menyadari dirinya seorang hamba. Kemudian khusnudon, Allah bakal memberi. Lagi kita buat contoh dengan manusia. Lah kalau kita minta kepada manusia, Anda orang kaya, Anda biasa dermawan, ada orang fakir minta kepada Anda, kan mesti Anda kasih kan. Cuman dia tuh begini, alah modelnya nggak kira ngasih, gituin dulu, enak nggak kira-kira? Baru sudah minta, Pak mintalah, cuman modalnya ente tidak bisa ngasih ke saya, ini kan suudon. Bagaimana dengan Allah yang tahu hati kita? Maka kalau minta kepada Allah yang serius, yakin khusnudan, Allah akan mengabul. Setelah kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi as'al, iyyaka as'al, mohon kepada Allah. Setelah kita memenuhi syarat pemohon kepada Allah, termasuk nanti malbas, makanan haram, minuman haram dihindari, semuanya terpenuhi, namanya doa. Sehingga sebagian para kekasih Allah mengajarkan kepada kita sebelum doa istighfar yang banyak, supaya keharuman-haruman disingkirkan sehingga doa kita diterima. Baik, setelah itu betul, anggap saja doa Anda doa yang memenuhi syarat berdoa, penghambaan Anda tampak, kemudian kesadaran Anda yang punya hajat kepada Allah, dan keyakinan Anda kepada Allah zat yang maha agung, yang maha mengabul hajat Anda. Lalu Anda menengadahkan tangan, lalu Anda panjatkan doa-doa, Anda sebutkan hajat Anda, Allah akan kasih. Cuman Anda yakin dengan Allah, kepada Allah, Anda tidak pernah pusing. Ternyata Anda memahami bahwa karena keyakinan, pengkabulan itu bermacam-macam. Kita ini hamba yang jahul, ajul,
Dikatakan Allah nyebut hamba jahul, kita ini bodoh, buru-buru, kita sering minta sesuatu yang kurang penting. Kita itu dalam permohonan doa itu kita sering minta yang kurang penting, duit tok. Padahal sakit jantung juga nggak mau dah, tapi nggak pernah ada ya Allah jaga jantungku, nggak ada ya, kita beri. Maka dari itu, karena kebodohan kita, serahkan kebodohan kita dengan mohon dengan kebodohan. Sehingga kalau kita minta kepada Allah, mungkin Anda minta hijau, sebetulnya Anda lebih perlu kepada yang merah, kepada yang kuning. Maka Allah sayang, ini hambaku memang bodoh, mestinya dia minta yang kuning, kenapa minta hijau? Sudah, tidak, tak kasih yang hijau, dikasih yang kuning. Tuh, sebetulnya dikasih oleh Allah, cuman kadang kita tidak sadar. Anda selama ini minta, ya Allah semoga rizkiku lapang, enggak lapang-lapang rizkinya. Kenapa? Allah Maha tahu bahasanya kita tidak perlu dengan duit banyak, yang diperlukan adalah kesehatan atau yang lainnya, atau Allah ganti dengan kebahagiaan termesra dan seterusnya. Maka kalau minta kepada Allah adalah yakin. Jadi begini, pengkabulan doa dari Allah ada 3 model. Setelah kita memenuhi syarat berdoa, Allah akan berikan seperti yang Anda minta. Yang kedua, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah Anda minta, tapi yang lebih penting, lebih Anda perlukan, karena Allah Maha tahu. Dan yang ketiga, ini lebih dahsyat. Ternyata apa? Aku sayang kepada hambaku ini, tidak akan aku kasih sekarang, akan aku beri sesuatu yang sangat dia membutuhkan nanti. Jadikan pahala di akhirat, pahala gede di akhirat. Sehingga nanti dikisahkan di akhirat nanti ada orang yang menyesal. Yang menyesal itu di saat dia kaget, ini apa ya Allah? Ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang belum aku kabul di dunia. Oh, kalau begini ya Allah, kenapa doaku kok tidak kau tolak saja semua di dunia, biar aku kabul di akhirat saja, gitu kan? Karena begitu agungnya pengkabulan di akhirat. Maka dari itu, di saat Anda berdoa, Anda tidak usah ragu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah yang dulu. Berdoa itu seharusnya bagi orang beriman, jangan dijadikan sarana untuk menggapai tujuan, tapi jadikan doa itu ada bagian daripada ibadah Anda, mukhul ibadah. Sebab kalau doa itu sarana, setelah sampai ditinggal, kan begitu, sampan dilepas, sarana. Tapi ahli Allah yang kenal Allah menjadikan doa itu adalah tujuan, bukan sarana. Kalau sarana setelah dapat duit, ya ini biasanya kita kan sarana waktu mau ujian dulu kan, suka belajar, setelah ujian nggak tibiritan lagi, nggak doa lagi. Wah, bukan semua ujian, apalagi mau daftar PNS, itu doa setiap hari wiritan. Wah, setelah dapat lupa. Karena apa? Doanya sarana, bukan doa sebagai tujuan. Dan ini iyyaka as'al fala tukhayyibni. Nah, kemudian fala tukhayyib, tidak akan Allah sia-siakan kalau kita serius dalam berdoa dan mengerti pengkabulan doa. Bi fadlika arghabu fala tuhrimni, ya Allah, aku mengharap karunia darimu, maka jangan kau jauhkan aku dari karuniamu.